Saat ini saya berada di atas lahan milik PT Haji Kala yang berlokasi di Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Di atas lahan seluas 16,4 hektar ini, belakangan tengah terjadi konflik lantaran PT GMTD atau Goa Makassar Tourism Development Tbk melakukan eksekusi dengan dalih perintah pengadilan. PT GMTD sendiri juga diketahui tengah berkonflik dengan perorangan atas nama Manyong Balang yang menjadi dasar perintah eksekusi di atas lahan milik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan memang dalam proses eksekusi lahan ini terdapat kejanggalan lantaran proses konstatering atau pengukuran lahan tidak dilakukan sebelum melakukan eksekusi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iqbal Dwi Purnama dan Yudi Permana, iNews melaporkan.
Kalau kita pulang nanti ada dukungan di sini, Honda, aman. Ada. Iya. Tahu televisi. Di Garpa. Natala. Dapat tahun apa ya? Tahu televisi. Di Garpa. Anak-anak. Pemainan. Ini panahnya itu jongan. Bajongan setelah jauh. Kalau pemain ini. Iya. Karena ini karena sa aso. Baga pamatas aja dapat lebih muda. Woi, saya tahu. Kasus tanah Pak JK itu kan terbit sertifikat terbit tahun 1996 awalnya. Tadi kan saya katakan kepada teman-teman untuk segera pemutakhiran. Isunya itu isu tumpang tindih. Maka dengan adanya kasusnya Pak JK ini menjadi momentum kepada bapak-bapak semua masyarakat yang punya sertifikat yang terbit tahun 97 ke sini sampai 61 untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang, lebih-lebih yang tanahnya banyak, ya kan, yang belum terdaftar. Segera didaftarkan pentingnya di situ dan dikasih batas-batas yang jelas. Pak, belakangan kemarin kan PN Makassar juga sudah mengirim surat balasan ke Pak Menteri. Nah itu isinya seperti apa dan tindak lanjutnya dari kasusnya seperti apa, Pak? Isinya apa sih? Gue lupa kemarin saya kemarin di WA itu. Isinya apa ini kemarin? Diskusinya bukan dengan JK. Ya kan? Lah daripada saya salah aja tak bacain isinya aja. Isinya suratnya ini. Nah ini sih, isinya menyatakan bahwa tanah Pak JK tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Bahasanya begitu kurang lebih. Tapi yang menjadi pertanyaan, terus yang dieksekusi kemarin tanahnya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam catatan kami di lokasi NIB tersebut memang ada tanahnya Pak JK di catatan kami. Tapi di pengadilan mengatakan tidak tanah Pak JK. Ini saya belum paham maknanya apa. Karena itu kami akan perintahkan kepala kantor untuk kirim surat lagi kepada pengadilan negeri untuk menunjukkan tentang peta-peta sama NIB yang ada. Kira-kira gitu. Jadi kalau jawabannya ini kan begitu, mengatakan dia tidak termasuk tanah hak guna bangunan punya NV Haji Kala, tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Tapi yang di sana melakukan eksekusi di lokasi yang sama. Nah ini masalahnya, gitu loh. Di NIB yang sama, gitu loh. Nah ini bagian dari yang harus kita selesaikan. Kami akan kirim surat lagi, gitu loh. Lepas dari itu, saudara-saudara sekalian, memang ada yang janggal di proses eksekusi tersebut. Janggalnya belum pernah ada konstataring. Berkali-kali saya sampaikan, kami menerima surat kepala kantor Pak ya. Siapa? Terima surat tanggal 17 Oktober
diundang untuk konstataring tanggal 23 Oktober. Pada hari yang pas hari H tanggal 23 kami menerima surat pembatalan konstataring. Tiba-tiba tanggal 3 November ada eksekusi penetapan konstataring. Nah, kita tidak ngerti kapan konstataringnya. Pengundangannya dibatalin, tiba-tiba ada penetapan konstataring, langsung kemudian eksekusi. Ini yang menurut saya kami janggal. Jadi kami mempertanyakan apa, dijawab apa. Jawabannya belum memuaskan. Ya kan, pertanyaan dari para kepala kantor kami ke sana adalah kenapa ada eksekusi tanpa konstataring. Ini nggak dijawab. Ya kan ada 3 fakta ini. Fakta pertama, di atas tanah tersebut ya kan ada eksekusi pengadilan, tapi eksekusinya tanpa konstataring. Ini fakta pertama. Fakta kedua, ya kan pemerintah BPN sedang digugat TUN oleh saudara Mulyono atas terbitnya sertifikat GMTD. Fakta ketiga, di atas bidang tersebut juga ada sertifikat HGB atas nama PT Haji Kala. Jadi 3 fakta ini yang kami surat, baru dijawab satu oleh pengadilan bahwa tanah yang dieksekusi bukan tanahnya Pak JK. Nah, terus tanah siapa? Wong bidangnya sama. Itu aja, mau kita lanjutin pertanyaan seperti itu nanti. Pak, tapi spesifik tahun 2026 ada strategi baru Pak untuk pemberantasan mafia tanah yang seperti apa arahan dari Pak Presiden? Ini Pak, mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada. Kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Nah, termasuk kasusnya tanahnya Pak JK ini. Kalau ditanya siapa yang salah pada masa itu, yang salah ya orang BPN pada masa itu. Kenapa satu objek bisa terbit dua subjek? Berarti ada yang tidak proper di dalam kalangan internal kami di BPN. Lepas bagaimana prosesnya, dia main dengan mafia dengan apa itu urusan orang luar ya. Tapi urusan kami di dalam ini ada yang nggak benar dalam proses di internal BPN. Itu harus kami akui. Kenapa? Karena itu kami benahin sekarang supaya kayak gini-gini nggak terulang. Nah, salah satu pembenahannya juga saya minta tolong masyarakat. Apa namanya? Tolong mutakhirkan sertifikat yang terbit 97 ke bawah ke sini. Kenapa? Semua konflik sengketa tumpang tindih itu mayoritas adalah yang tanah sertifikat terbit di antara tahun itu. Oke? Pak, satu lagi Pak, izin 52 hektar lahan negara di Makassar itu kan digugat oleh seseorang menggunakan hak barat. Kalau hak barat ini apakah masih diakui di Indonesia Pak? Oh, apa verbonding, ekindom? Gini, ekindom verbonding itu sudah tidak diakui sebagai dokumen resmi, ya kan, sejak tahun 81. Kenapa dalam undang-undang pertanahan dinyatakan bahwa semua hak-hak barat yang udah terbit itu dikasih masa transisi 20 tahun untuk melakukan daftar ulang register. Nah, kalau tidak melakukan register maka dianggap gugur. Nah, fungsinya turun, tidak menjadi alat bukti tapi menjadi alat petunjuk. Tidak bisa menjadi bukti alat kepemilikan tapi jadi alat petunjuk kepemilikan. Apakah pemegang hak barat itu kemudian masih bisa mensertifikatkan? Bisa, selama syaratnya 4. Pertama, di atas tanah tersebut belum ada sertifikat hak tanah yang lain. Kedua, tidak masuk barang milik negara. Yang nomor 3, yang bersangkutan menguasai fisik. Yang nomor 4, membayar PBB.
terhadap pertanyaanmu, cek apa memenuhi persyaratan ini apa tidak. Udah, itu aja. Pemerintah kalah di pengadilan, Pak. Hah? Terima kasih, Pak. Pengadilan dan saat ini lagi kasasi. Ya biar nanti pemerintah harus berjuang, harus menang. Terima kasih Pak. Ya, kan tadi udah jelas sekali Pak Menteri menyampaikan dengan berbagai macam berbagai macam alasan yang sudah sangat jelas, sehingga memang di dalam prosedur ini ya kita harus mengedepankan yang namanya hukum yang berlaku terhadap tanah itu. Disampaikan bahwa sertifikat yang muncul dari tahun 61 sampai di bawah tahun 97 itu memang tidak ada lampiran yang memberikan posisi detail terhadap tanah itu, sehingga memang ini dianggap sangat rawan dan itu akan menjadi tanggung jawab BPN untuk memutakhirkan data-data itu. Dan di sana saya melihat memang seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa ya itu ada hak kepemilikannya Pak Haji Kala, PT Haji Kala di tanah itu, seperti itu. Belakangan juga beredar kabar bahwasannya ada staf kasat yang ikut menyaksikan proses eksekusi itu. Saya kalau itu saya nggak tahu seperti apa lebih detailnya, karena di eksekusi itu saya nggak datang juga, nggak lihat prosesnya. Ya. Oke, thank you. Dan sebagai apa, Pak? Saya namanya Asistika, lawyer daripada PT Haji Kala. Oke, Pak, belakangan jadi sorotan Pak soal lahan Pak JK melalui Haji Kala dengan konflik GMTD. Mungkin bisa dijelaskan Pak sekarang tuh prosesnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau berbicara masalah proses, sebenarnya belum ada proses sekarang. Hanya menyangkut masalah banyaknya klaim-klaim dari beberapa pihak, padahal tanah ini murni. Jadi objek ini murni pemilik daripada PT Haji Kala. Mulai sejak tahun 1993 kami kuasai sampai dengan detik sekarang. Dokumen apa Pak yang bisa menguatkan PT Haji Kala menguasai lahan seluas 16,4 hektar ini Pak? Kalau berbicara masalah dokumen kami ada 4. Yaitu dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan ya, hari itu ada 4, ditambah dengan 1 pengalihan hak. Nah itu kalau dihitung secara keseluruhan itu jumlahnya 164,4 hektar. Oke. Ya. Pak, belakangan juga yang ramai kan soal konflik GMTD dengan perorangan Pak, yang menjadi dasar hukum untuk melakukan eksekusi di atas lahan ini Pak. Kalau saya persoalan menyangkut masalah konfliknya GMTD dengan orang lain kami tidak tahu. Karena mereka kan yang berkonflik. Bukan kami di dalamnya, dan kami tidak ada di dalamnya dari konflik itu. Iya, hanya mereka dari pihak GMTD atau pihak-pihak lain yang berkonflik, ya mereka saja yang mengklaim lokasi kami daripada lokasi klaim kami. Pak, selanjutnya berarti apakah dari PT Haji Kala menyiapkan langkah hukum atas kasus ini atau seperti apa Pak? Untuk sekarang ini langkah hukumnya belum kami lakukan, ya kami belum lakukan langkah hukum. Karena kenapa saya katakan langkah hukum, karena logikanya kan saya yang punya. Masa saya mau langsung juga melakukan langkah hukum ataupun upaya hukum untuk hak milik kami? Kan tidak mungkin lah, logikanya kan begitu. Artinya saat ini upaya yang dilakukan hanya menjaga lahan aja ya Pak? Ya, menjaga lahan, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang ini yang kita lihat. Tapi sudah ada bentuk pemanggilan belum sih dari PN Makassar Pak ke PT Haji Kala? Setahu saya sampai detik sekarang belum ada. Belum ada pemanggilan dari pihak Pengadilan Negeri Kota Makassar menyangkut masalah objek ini. Pak, ke depan terakhir Pak, mungkin apa Pak harapannya dari adanya kasus ini Pak? Harapan saya sekiranya ini betul-betul pemerintah memperhatikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian yang kedua, harapan saya ke depan, mudah-mudahan pemerintah betul-betul apalagi namanya ya, betul-betul mencermati daripada ini kasus. Ya.
siapa yang terdahulu dan siapa yang di belakang, kan mestinya kan begitu. Jangan sampai dari pihak kami yang terbitnya sertifikat di tahun 93 itu, mulai kami miliki di tahun 93 itu, kemudian ada lagi pihak lain di atasnya ataupun ada sertifikat lainnya, ya kan? Ini kan konyol namanya. Ini kan konyol, ya kan? Artinya kenapa bisa numpuk? Nantilah masyarakat yang menilai, ya menilai bagaimana daripada langkah-langkah pemerintah selanjutnya.